Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM A1A325101. Di sini saya akan menjelaskan resume saya yang berjudul Globalisasi dan Krisis Demokrasi. Pertama-tama, demokrasi liberal dan konsep kedaulatan rakyat lahir serta berkembang di dalam unit politik yang disebut negara-negara nation state. Dalam kerangka ini, demokrasi memiliki jangkar yang jelas, adanya batas teritorial yang pasti, hukum nasional yang berdaulat, dan warga pemerintah yang dipilih oleh rakyat memiliki kendali penuh atas wilayah dan kebijakan di dalam keamanan batas-batas tersebut. Rakyat memberikan mandat kepada pemimpin untuk mengatur ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan mereka, dan sebagai imbalannya, pemimpin tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung melalui pemilu. Namun, kehadiran globalisasi merombak tatanan tersebut secara radikal. Globalisasi menciptakan integrasi yang melampaui batas-batas negara melalui aliran modal yang instan, perdagangan bebas, revolusi teknologi informasi, hingga mobilitas manusia yang masif. Hal ini menciptakan sebuah paradoks kedaulatan. Di satu sisi, secara formal, negara tetap dianggap tergerus oleh kekuatan-kekuatan transnasional yang tidak berwujud, namun sangat dominan. Selanjutnya, pembajakan demokrasi. Konsep pembajakan demokrasi dalam era globalisasi merujuk pada situasi di mana institusi demokrasi seperti pemilu dan parlemen tetap berfungsi secara formal, namun substansi kedaulatan dalam pengambilan keputusan telah berpindah ke tangan elit ekonomi dan kekuatan pasar global. Fenomena ini sering kali dimulai melalui mekanisme race to bottom, di mana negara-negara saling berkompetisi menurunkan standar pajak korporasi, upah buruh, dan regulasi lingkungan demi menarik minat investor asing. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak lagi menyusun kebijakan berdasarkan aspirasi atau kebutuhan nyata rakyatnya, melainkan berdasarkan tuntutan modal internasional agar investasi tidak lari ke negara lain, sehingga suara pemilih kalah telak oleh kepentingan akumulasi kekayaan global. Lebih jauh lagi, pembajakan ini diperkuat oleh tekanan market signaling, di mana lembaga pemerintah, kredit, dan investor besar memiliki kekuatan untuk menghukum negara yang menjalankan kebijakan pro-rakyat melalui penarikan modal secara masif. Akibatnya, pemerintah yang baru terpilih seringkali terpaksa membatalkan janji-janji kampanye mereka dan beralih ke kebijakan pengetatan anggaran atau austerity untuk menenangkan pasar, yang membuktikan bahwa kendali ekonomi sebenarnya berada di luar jangkauan kotak suara. Selanjutnya, transformasi politik. Berkurangnya otonomi negara. Globalisasi telah mendorong banyak sekali perubahan, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik. Dalam otonomi negara, sebagaimana dikemukakan oleh David Held, saat ini telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik dan secara spesifik negara modern. Transformasi politik di era globalisasi ditandai oleh semakin berkurangnya otonomi negara sebagai aktor utama dan dalam menentukan kebijakan publik. Selanjutnya, titik krisis. Era globalisasi meskipun berperan sebagai katasator kemajuan peradaban melalui integrasi pasar dan teknologi, telah mencapai berbagai titik krisis yang mengancam stabilitas tatanan dunia. Salah satu krisis paling nyata adalah kerapuan sistem finansial global. Keterhubungan yang sangat erat antara negara menyebabkan guncangan ekonomi di satu kawasan dapat dengan cepat bermutasi menjadi resesi global yang melumpuhkan. Selain itu, pengejaran pertumbuhan ekonomi tanpa henti yang didorong oleh konsumerensi global telah membawa kita pada krisis ekologi yang eksistensial,
di mana perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam menjadi konsekuensial langsung dari aktivitas industri yang tidak terkendali. Krisis ini diperparah dengan munculnya ketegangan geopolitik dan bangkitnya sentimen proteksionisme sebagai reaksi dari kelompok-kelompok yang merasa kedaulatan, identitas, dan ekonomi lokalnya tergerus oleh arus budaya global yang homogen. Selanjutnya, kondisi sosioekonomi. David Hale mengemukakan bahwa ketika anggota masyarakat menderita kelaparan dan sakit-sakit, partisipasi dalam persoalan-persoalan umum yang luas maupun khusus menjadi sulit dipertahankan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ketika masyarakat menderita kelaparan akut atau ketika penyakit merajalela, harapan atas demokrasi sejati dan masyarakat adalah naif. Berangkat dari gagasan Hale ini, Georg Sorensen lantas mengajukan satu argumen bahwa kondisi sosioekonomi hendaknya dilihat sebagai kodeterminan dalam sebuah kualitas demokrasi. Bahkan jika kondisi-kondisi ini tidak dimasukkan ke dalam definisi